Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, kelas mata kuliah Manajemen Lintas Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan mempresentasikan materi mengenai penentu dan dimensi budaya. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SE, MM. Adapun anggota kelompok 1 yaitu beranggotakan Gading Azarin Paramesti, Ratu Sarah Aisyah A, dan yang terakhir ada Sartika Margareta Turnip. Sebelum kita memulai pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami konsep budaya dan peran norma dan nilai dalam menentukan budaya. Yang kedua, mengetahui hubungan antara budaya, organisasi, dan manajemen. Yang ketiga, memahami konsep budaya di berbagai tingkatan, baik nasional maupun organisasi. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui peran etnografi dalam penelitian organisasi. Kita langsung cari tahu apa sih penentu dan dimensi budaya itu. Penentu budaya, budaya organisasi dan etnografi. Pendekatan etnografi memerlukan pengamatan terus-menerus terhadap kelompok sosial tertentu untuk memahami budaya kelompok dari dalam, seperti norma dan nilai tentang perilaku kelompok. Lalu, ada budaya sebagai metafora organisasi, yaitu membawa kita pada bagian dari sistem konseptual manusia, yaitu memahami melalui suatu perbandingan. Ketika menerapkan kerangka konseptual ini ke organisasi, mereka tidak hanya memfasilitasi wawasan, tetapi juga menciptakan makna baru dan menawarkan perspektif baru. Selanjutnya adalah aspek budaya. Menurut Hofstede, budaya dikatakan sebagai pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain. Apabila diuraikan, budaya mencangkup sistem nilai dan nilai-nilai adalah salah satu blok bangunan budaya. Nilai-nilai tersebut yaitu ada norma dan nilai. Setiap budaya dapat dilihat memiliki 3 lapisan norma dan nilai. Yang pertama, lapisan luar adalah tingkat perilaku atau eksplisit seperti bahasa, makanan, arsitektur, rumah, bangunan, dan gaya komunikasi. Yang kedua, lapisan berisi norma dan nilai. Setiap budaya memiliki sistem norma dan nilai-nilai tersendiri. Dan yang terakhir adalah lapisan terdalam yang terletak pada inti budaya yang berisikan asumsi dan keyakinan pribadi seseorang. Kemudian, politik, norma, dan nilai. Pengaruh politik pada norma dan nilai terlihat dalam hal membawa persatuan global pada norma dan nilai kemanusiaan. Secara resmi ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM. Namun, di sejumlah negara, politik juga berperan dalam pendidikan, pakaian, tata krama, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Yang ketiga, asumsi budaya dalam manajemen. Skene menyatakan budaya sebagai seperangkat asumsi dasar, solusi bersama untuk masalah universal, adaptasi eksternal, dan integrasi internal yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun tingkat budaya, yang pertama ada budaya dan bangsa. Budaya didefinisikan sebagai seperangkat nilai, sikap, dan makna yang berkembang, dipelajari, dan dibagikan secara historis. Maka, ini memiliki pengaruh pada organisasi baik di tingkat makro maupun mikro. Makro seperti negara dalam hal hukum dan institusi ekonominya, misalnya Undang-Undang Keselamatan khusus pada kebijakan ekonomi dan sosial umum. Sedangkan mikro dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya yang berkaitan dengan hubungan majikan, karyawan, dan perilaku di antara karyawan. Budaya nasional. Kebudayaan nasional ini mungkin bersifat heterogen, tetapi mengandung unsur-unsur yang secara bersama-sama memungkinkan terciptanya suatu kebudayaan nasional. TAYAP 2003 memulai dengan 2 elemen yang berkontribusi pada pembangunan bangsa dan penciptaan budaya nasional. Yang pertama ada lingkungan fisik dan yang kedua sejarah yang dialami bangsa ini. Lembaga yang berkontribusi pada pembentukan budaya nasional ialah keluarga, agama, pendidikan, media komunikasi massa, dan perusahaan multinasional. Budaya organisasi adalah penerimaan secara diam-diam atau formal mengenai norma perilaku tertentu oleh anggota organisasi. Edgar Skene 1999 mengembangkan definisinya tentang budaya ketika mendefinisikan budaya organisasi. Terdiri dari pola asumsi dasar, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu ketika belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap valid. Kemudian harus diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami,
berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah yang dipilih. Selanjutnya, budaya perusahaan. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan dari negara lain mungkin menemukan bahwa kehadiran mitra asing mempengaruhi budaya yang mendasari perusahaan tersebut. Lalu, budaya profesional berkaitan dengan seperangkat nilai yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang bekerja secara profesional. 3 budaya profesional dalam manajemen. Yang pertama, operator, terlibat langsung dalam produksi barang atau penyedia jasa. Yang kedua, insinyur, merancang dan memantau teknologi di balik produksi. Yang ketiga, eksekutif, senior yang berbagi asumsi mengenai realitas sehari-hari tentang status dan peran mereka. Dan yang terakhir adalah budaya dan manajemen. Dasar dari semua budaya yang disebutkan terletak budaya individu. Individulah yang pada akhirnya membentuk budaya organisasi. Nilai-nilai yang mereka wujudkan sebagai anggota organisasi terbentuk sebagian melalui lingkungan keluarga, sosial dan nasional, dan sebagian melalui budaya profesional, organisasi, dan perusahaan. Manajemen lintas budaya menjelaskan perilaku orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan dan populasi klien dari berbagai budaya, membandingkan perilaku dan berusaha untuk meningkatkan interaksi. Sehingga, tugas inti dari manajemen lintas budaya adalah untuk memfasilitasi dan mengarahkan tindakan sinergis dan pembelajaran pada antarmuka di mana pengetahuan, nilai, dan pengalaman ditransfer ke dalam domain implementasi multikultural. Kesimpulannya, pada bab ini telah menunjukkan betapa sulitnya memberikan definisi kata budaya. Terlepas dari banyak definisi, namun budaya dapat dipertimbangkan pada berbagai tingkatan, seperti menurut Edgar Schein, budaya adalah asumsi. Schein juga mengatakan bahwa dalam organisasi ditemukan juga sebuah budaya. Pada akhirnya, manajemen lintas budaya harus memperhitungkan semua konteks termasuk hubungan dengan perusahaan dari berbagai negara. Baik, mari kita lanjutkan untuk membahas materi mengenai dimensi budaya. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui, yang pertama, memahami konsep dimensi budaya, yang kedua, mengenali model 5 dimensi oleh Hofstede, dan definisi konstruksi budaya dari proyek Globe, dan memiliki wawasan tentang hubungan antara nilai-nilai dan praktik masyarakat dan budaya organisasi, serta menjadi akrab dengan gagasan pengelompokan budaya yang dirancang oleh proyek Globe. Dimensi budaya dapat dikatakan sebagai karakteristik yang menentukan setiap kelompok budaya dapat menawarkan wawasan yang cukup luas kepada manajer internasional untuk bekerjasama dengan perusahaan dari latar belakang budaya lain. Dimensi budaya nasional Hofstede. Hofstede menggunakan hasil penelitiannya untuk menghasilkan perbandingan antara budaya yang terdiri dari 5 dimensi. Pertama yaitu jarak daya, tinggi atau rendah, yang merupakan sikap terhadap otoritas, jarak antar individu dalam suatu hierarki. Yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian, tinggi atau rendah, tingkat toleransi terhadap ketidakpastian atau ketidakstabilan, cenderung menolak inovasi atau apapun yang menyimpang dari yang diketahui. Yang ketiga yaitu individu versus kelompok, yaitu budaya individualis, fokusnya lebih pada hak dan pencapaian individu. Sedangkan budaya kolektivis mementingkan kepercayaan dan loyalitas. Maskulin versus feminim. Maskulin melihat pekerjaan sebagai tantangan, menawarkan kemungkinan penghargaan dan pengakuan yang tinggi. Feminim memberi perhatian lebih pada hubungan dengan orang lain di tempat kerja. Selanjutnya yaitu jangka pendek versus jangka panjang. Membina kebajikan yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, atau masa depan. Nilai jangka pendek itu berorientasi pada masa lalu dan kini, atau bisa disebut dengan lebih statis. Jangka panjang berorientasi ke masa depan dan lebih dinamis. Karakterisasi budaya nasional. Para kritikus meragukan sifat independen dari masing-masing dimensi Hofstede, khususnya menyangkut penggunaan kuesioner survei sikap sendiri. Hofstede menanggapi dengan menekankan sampel yang diperoleh dengan baik dan korelasi dengan data lain, termasuk banyak ulangan penelitian. Dia setuju bahwa negara tidak selalu merupakan unit analisis yang tepat, tetapi mereka adalah satu-satunya unit yang tersedia. Selanjutnya yaitu dimensi budaya menurut Globe. Pekerjaan lain yang menggunakan dimensi adalah program penelitian Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, singkatnya.
Proyek Globe yang dirancang untuk mengkonseptualisasikan, mengoperasionalkan, menguji, dan memvalidasi teori terintegrasi lintas tingkat tentang hubungan antara budaya dan efektivitas masyarakat, organisasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu dimensi variasi budaya masyarakat. Dalam poin konstruksi budaya, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, orientasi manusiawi. Sejauh mana kolektif mendorong dan menghargai individu untuk bersikap adil dan baik. Kolektivisme satu atau kolektivisme institusional, yaitu praktik institusional organisasi dan masyarakat mendorong distribusi kolektif sumber daya. Untuk kolektivisme 2 atau kolektivisme dalam kelompok, yaitu individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan dalam organisasi atau keluarga. Konstruksi budaya yaitu ketegasan. Individu bersikap asertif, konfrontatif, dan agresif dalam hubungan dengan orang lain. Egalitarianisme gender, sejauh mana suatu kolektif meminimalkan ketidaksetaraan gender. Orientasi masa depan, sejauh mana individu terlibat dalam perilaku berorientasi masa depan seperti perencanaan. Itu orientasi kinerja. Suatu kolektif memberi penghargaan kepada anggota kelompok untuk peningkatan kinerja dan keunggulan. Kesimpulan pada bab ini yaitu bab ini mengeksplorasi konseptualisasi budaya dalam hal dimensi. Konsep dimensi yang dinyatakan oleh Hofstede dan Globe memberikan pengetahuan mengenai budaya organisasi yang bekerja dalam masyarakat. Sehingga dimensi-dimensi budaya tersebut sangat penting dalam menjaga hubungan antar negara, terutama dalam kegiatan bisnis saat ini, yang memudahkan dalam pengelompokan budaya berdasarkan faktor kesamaan atau klaster. There's no room! Come! Come! You must jump! 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 What is that? Oh, this. This is our MPI monitor, minutes per incident. This is going to go up on the wall. This is the average time our agent takes to solve the call, you know. What? Oh, that is just a cow. Must have wandered in. 1 minute. You're the boss, but is it? They get upset if you don't take off your shoes. So the main reason for coming to Japan? Let's just say I had a yen to play here. 今回こういう機会を得たことはですね、お金には例えられない喜びだそうです。はい。日本についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。She wants to know what do you think of our country? Already? Yeah. The airport's nice, I guess. And there's lots of little people walking and talking very fast. 建物も綺麗ですし、日本の社会は進歩の最先端を行ってるという感じがしたそうです。